الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Inikah Asmaul Husna? Kemarin itu apa? Gilirannya Asmaul Husna kah? Semalam kita. Oh iya, iya. Ini lah Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rahman ya rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hamidu. Al-Hamid ialah Al-Hamid. Al-Hamid adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala nang ke-57. Al-Hamidu artinya yang maha terpuji. Maha terpuji maksudnya adalah Dia Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada zatnya, terpuji pada sifatnya, terpuji pada asma'nya, terpuji pada af'alnya, terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Jadi ada 5 terpujinya Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada perbuatannya, af'alnya, dan pada
hukum yang ditetapkannya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada zatnya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai'un, atau tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Zat Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu, karena itulah zatnya tidak seperti sesuatu. Jadi setiap sesuatu itu akan berhajat kepada sesuatu. Karena zat Allah bukan sesuatu, maka dia tidak berhajat kepada sesuatu. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak diciptakan oleh sesuatu, bahkan dia yang menciptakan segala sesuatu. Karena demikian, dia Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada zatnya. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada sifatnya. Semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat kesempurnaan. Barataan sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Tiap-tiap yang memiliki sifat yang sempurna maka menunjukkan sempurna yang punya sifat. Nah, dengan kesempurnaan sifat inilah dia dipuji pada sifat-sifatnya. Karena sempurna sifat-sifatnya inilah sidin itu dipuji pada sifat-sifatnya. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada asma'nya atau nama-namanya. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Banyaknya nama menunjukkan juga sempurnanya orang yang punya nama. Dari sekian nama itu dia mempunyai nama-nama yang baik atau asmaul husna. Dengan demikian dia juga terpuji pada nama-namanya. Yang keempat, Allah terpuji pada af'alnya atau segala perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pada tempatnya. Kadada nang kada pada tempatnya. Semua apa nang diperbuat oleh Allah itu pas pada tempatnya. Tidak ada perbuatannya yang tidak mempunyai hikmah dan makna. Apa aja yang diperbuat Tuhan itu ada hikmahnya, itu ada maknanya. Dan juga tidak ada perbuatannya nang salah. Kada ada perbuatan Tuhan tuh nang salah. Tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak mengandung hikmah dan makna. Dan tidak ada perbuatan Tuhan yang salah. Kalau perbuatan kita mau tak salah. Nah, setiap apa yang diperbuatkan Tuhan itu ada hikmah. Maka kalau kita menyadari apa saja yang terjadi di diri kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di urusan kita, masalah apapun yang ada dengan kita, ini adalah perbuatan Tuhan. Allah yang memperbuatkan kepada kita. Maka ketika kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang memperbuatkan sesuatu itu kepada kita, maka tidak ada yang tidak punya makna. Semuanya ada hikmahnya.
Tidak ada apa yang dijadikan Allah itu nang tak salah kadada. Nah, kalau sudah nangka ini, ayo. Kayak apa kita melihat? Nah, kalau kita melihat itu dijadikan Allah, orang yang melakukan sebuah pelanggaran akan hukum Allah. Allah perintahkan untuk marah, tapi marahnya karena Allah. Bukan marah karena nafsu, tapi marah kita karena Allah. Allah melarang ini, lalu aku marah. Nah, tetapi mungkin saja hikmah itu akan didapat oleh si pelaku perbuatan salah tadi. Itu perbuatan manusia, tapi yang menjadikan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa rahasia daripada hikmah dibalik perbuatan seorang hambanya itu tadi. Kadada nang sia-sia. Coba kita ngutakan. Kenapa aja Tuhan bulah orang kafir? Kan gitu tuh. Cak orang beriman aja pang pada taat. Kadada nang kadada hikmah. Allah menjadikan orang kafir itu bukan perbuatan Tuhan salah, keliru, ada hikmah. Sederhana kita mau analogiakan. Kenapa Tuhan bulah neraka? Kan gitu tuh. Jadi hikmah Tuhan menciptakan neraka tentu ada nang maisi. Maha suci Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu sia-sia. Semuaan kadada nang sia-sia. Kalau Allah menjadikan surga, ada hikmahnya. Ada sia-sia. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beramal-amal saleh, dibalas oleh Allah kenikmatan surga. Nah, Allah ulah neraka, yaitu bagi hamba-hambanya yang berdurhaka lawan diinya, maksiat kepadanya, kada mau bertaubat kepadanya, sehingga dosanya terbawanya sampai mati, sampai ajalnya, maka dengan keadilan Allah, orang pendosa ini dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Jadi neraka itu kada sia-sia Allah maulah. Orang kafir, agan apa aja Allah maulah orang kafir, kan kayak itu. Tidak sulit bagi Tuhan. Kadang ngalih Maha Suci Allah Ta'ala itu ngalih dalam menjadikan sesuatu. Ada sulit bagi Tuhan. Hendak menjadikan seduniaan ini beriman, hendak menjadikan seduniaan ini kada beriman, kada sulit bagi Tuhan. Maka Allah terpuji dalam segala af'alnya, segala perbuatannya. Lalu jangan nang sabuku tuh ya. Udah nang kayak ini aja Tuhan ya. Jadi akan ini sabuku. Itulah hikmahnya Allah bernama Tawwab. Tuhan bernama Ghafur Ghafar. Supaya tak pakai ngaran Tuhan, aku bangaran Ghafur aja Tuhan, aku bangaran Ghafar, aku bangaran Tawwab. Ya Tawwab tub alaina, wahai zat yang menerima taubah, tub alaina, kami bertaubat ya Allah. Tuhan yang bernama Ghafur Ghafar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin ada yang salah bang, ada li astagfirullah nih. Itu hikmah, semuanya ada hikmah lawan ini. Jadi jangan ujar bahasa itu ma'iktirat dengan apa yang Allah jadikan. Kita kada akan ma'iktirat apa yang Allah jadikan kepada hamba Allah yang lain. Kayak ini dijadikan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak akan ma'iktirat. Apalagi kita menganggap diri kita lebih baik, lebih suci dari mereka para permaksiat itu. Jangan. Hatta ke orang kafir pun kita kadang merasa lebih.
Ini yang paling penting, disuruh untuk bersifat tawadhu, rendah diri. Itu lawan di kita. Yang kelima, Allah terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Segala hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tepat dan paling baik. Tiada zalim dan tiada celak. Oleh karena itu apa-apa yang telah dihukumkannya oleh Allah pasti terpuji. Nah, manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan satu kesatuan, seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh berpenyakit, kalau dibiarkan maka akan menjalar kepada anggota tubuh yang lainnya. Orang yang membunuh, orang yang mencuri, dan orang yang berzina adalah ibarat penyakit pada anggota tubuh. Jika dibiarkan tanpa hukuman yang sesuai, penyakit itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seseorang yang membunuh dihukum bunuh, seorang yang mencuri dipotong tangannya, dan penzina itu dirajam, supaya penyakit yang ada pada orang tersebut tidak menjalar pada umat yang lain. Inilah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumkan. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagi orang-orang yang berakal sangat terpuji. Mengapa demikian? Karena jika pelaku kejahatan tersebut dibiarkan, maka akan banyak pembunuhan, maka akan banyak pencurian, maka akan banyak perzinahan, banyaknya pelaku kejahatan, karena hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dijalankan. Ini ada dijalankan, bah? Nah, berzina, mabuk. Di dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hamid. Di antaranya yaitu, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya saja bersyukur itu kembali manfaatnya bagi dirinya. Dan barang siapa yang kufur, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dia bersifat dengan ghina, bersifat dengan ghani, nah, atau maha kaya, dan juga bersifat dengan hamid atau maha terpuji. Ini mengisyaratkan bagi kita, kalau jadi orang kaya, hendaklah kekayaan yang didapat dari jalan terpuji. Dan dengan kekayaan itu, bagaimana caranya agar kita jadi orang yang terpuji? Mencari kekayaan dengan jalan yang terpuji, dan bagaimana menggunakan kekayaan itu agar kita jadi orang terpuji. Nah, apabila kita sudah meyakini bahwa Al-Hamid atau maha terpuji adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan timbul dari keimanan itu akhlak pada diri kita, yaitu yang pertama, memuji Allah pada tempatnya. Bagaimana keadaan orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Firman Allah ta'ala, innallaha yuhibbu ayyuhmada, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala suka bahwa dia dipuji, ya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamdulillah amanun li ni'matin min zawaliha. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keamanan dari hilangnya nikmat. Bila memuji Allah tuh aman
nikmat tuh hilang, aman. Nah arti aman, zawal tuh gelincir aja gitu, tak gugur nikmatnya tuh. Nah bila dapat nikmat muji Allah, aman dari hilangnya. Nah banyak tempat-tempat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Tetapi ada juga yang makruh dan ada juga yang haram. Adapun tempat-tempat yang makruh mengucap alhamdulillah yaitu ketika dalam jamban atau dalam WC. Nah makruh alhamdulillah ya. Adapun tempat nang haram yaitu ketika gembira dengan terjadinya maksiat atau ketika saudara muslimin mendapat musibah. Gara-gara kada katuju lawan inya tadi. Nih, kada katuju lawan orang tadi. Bermusuhan kah? Dia bawa kena penyakit, hapus dia alhamdulillah ujar. Katimpalannya jua tatamu jua batunya aja. Ma alhamdulillah akan ini saudara sesama Nah ini haram hukum mau ucap alhamdulillah ini. Atau kehimungan menggawi maksiat. Bah-nak bejina bismillah jua. Nak mabuk nak misap sabu bismillah alhamdulillah aja. Bah amunnya kita keluar WC kan disuruh tuh alhamdulillah, sudah di luar jamban. Kadanya di dalam jamban bang alhamdulillah keluar juga. Muka rasan bayar ini apa orang di hati aja. Nah kan bisa nono habang mohahan bergerak janggut no kaning ini gerucutan paluh liir bahira mahajan arono kenapa bisa kayak ini? Iya tak makan bigian dondong maka sekali tak makan nanti 3 biji maka kadundung berserat kalau tuh anunya biginya nih tak ngapa pada gerugus keluarnya belum ya keluar. Lalu di hati jatuh cuma nangaran kahimungan leh di refleks mau ucapnya itu alhamdulillah pada untoy ini. nah mahajan kami pas batu marinnya keluar plung alhamdulillah jadi padahal di dalam WC dalam jamban. Nah ini kareh aja kan. Amun manyang haja nah itu tak lain pulang. Nah dianggap mah kada memuliakan kan Allah terpuji tadi, nama Allah terpuji. Jadi kalau kada memuliakan lawan Allah maka jadi haram juga itu mau ucapnya di dalam jamban tadi. Sedangkan tempat yang sunnah memuji Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu 1. Memuji Allah Subhanahu wa taala pada khutbah nikah. 2. Memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu memulai dan mengakhiri doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terakhir kita sallallahu alaihi Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ketiga, memuji Allah subhanahu wa ta'ala sesudah makan dan minum. Alhamdulillah. Sesugih je sini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklah fayahmaduhu biha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu biha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ridha dari hamba yang memakan makanan, maka ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan makanan itu, dan meminum minuman, maka ia memuji Allah dengan meminum dengan minuman itu. Sini kah? Wah, ada akan ajan. Dan nama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu bangun tidur. Doanya yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan dari kubur. Yang kelima, memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika memakai pakaian baru, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa membaca doa ini ketika memakai pakaian baru, diampuni baginya kesalahan yang telah lalu. Yaitu doanya alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa dia dan tanpa daya dan kekuatan dariku. Yang keenam, memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika memulai mengarang buku atau kitab. Semua kitab ini mesti ada alhamdulillahnya. Kemudian yang ketujuh, memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika hasilnya nikmat, bagi nikmat nang zahir atau nikmat nang batin. Dan nikmat zahir dapat bertaat kepada Allah, nikmat batin dapat ilmu. Yang tentang nutut ilmu tu alhamdulillah katanya. Yang kedelapan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika tertolak daripada nang dibenci atau bala, baik dari dirinya atau dari kaum muslimin. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jibril alaihi salam minuman. Ada air susu, ada air khamar dan air putih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih air susu. Menyaksikan hal yang demikian, malaikat Jibril alaihi salam lalu mengata, alhamdulillah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih sesuatu yang tepat. Demikian juga seandainya kita melihat saudara-saudara kita yang mendapat kebenaran atau mendapat nikmat atau tertolak dan diselamatkan dari bala, kita disunatkan memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah. Malaikat Jibril melihat Nabi mengambil susu diminum Nabi. Tak isa saikat lah, saikat tu banyak susu tadi, sisa sedikit banyak susu tadi. Sampai itu kadang Nabi habiskan tuh sisa sedikit tadi. Imbahnya ya tuh melihat alhamdulillah, malaikat Jibril melihat Nabi meminum susu. Nah, tuntung alhamdulillah. Ini malaikat Jibril melihat Nabi minum susu. Kita bang melihat kawan minum kopi bang, minta bang jadi nyaman, ini nyaman benar. Gampang ya.
Artinya malaikat Jibril melihat Nabi aja dapat nah memilih nang baik dan Nabi milih nang tepat. Malaikat Jibril kan kalau minum sidin nang minum tuh Nabi. Malaikat minum kah kada minum ini. Makan bang kada juga, lalakian bang kada juga, bebinian bang kada juga, banjir bang kada juga, nah guring bang kada juga, ngantuk bang kada juga, makan minum aja kada, apalagi bang kami behera magina. Nah tapi melihat Nabi dapat nikmat malaikat Jibril, alhamdulillah. Kayak itu tuh kita bila tetamu ke kawanan dahulu pina susah ini pina nyaman, alhamdulillah. Jangan pina asalnya nyaman ini susah, alhamdulillahnya oleh kayak ini jar bangetnya jalan kawan ini udah tahu aja udah nyanyau ini ya alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Nah, melihat kawan tuh dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau ujar kawan, ya alhamdulillah. Mudahan ikam juga jangan angka sebagaimana apa yang Allah berikan kepada aku, ikam diberi juga oleh Allah. Nah, doa doa doa. Andai itu Nabi maha bisakan banyu susun, itulah banyu susun itu dia bisakan Nabi. Jadi malaikat Jibril andai pian bisakan Rasulullah banyu susun ini sabadataan mat pian masuk surga. Ini orang nang tahu dengan riwayat ini kada mau memponis orang itu saudaranya sesama muslim ahli nar. Sok neraka itu kan ada maunya apa? Karena umat Nabi masuk surga banyak benar umat Nabi masuk surga. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mau nyebutakan di sana susunan hadis mengenai padang mahsyar. Manusia datangan berbondong-bondong Nabi Adam kada kawa aja Nabi Adam. Nabi Adam merasa diri beliau terkhilaf, tapi Allah kadang memandang beliau itu salah. Karena asbab manusia itu ada di dunia itu adalah Nabi Adam dideportasi dari surga, keluar dari surga. Tapi Nabi Adam tuh pulang lah. Kalau kita bulik asal kejadian dah. Allah kan perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil nur rahasia tanah Madinah, tempat Nabi berkubur itu dibawa ke surga. Dijalankan di sungai Tasnim surga, dikelilingkan di aras, di kursi, langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7 dikanalakan, dibawa pulang di dunia, pulang putarakan seberataan, mengetahui berataan. Nah lalu Allah titip nur Nabi ini di sulbi Adam. Nah maka ini Nabi ini akan diwujudkan Allah ke dunia. Hendak diwujudkan Allah ke dunia, Allah akan asbab. Kalau Adam di surga, maka Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan di atas bumi ini khalifah. Kapan kayak apa ini bisa terwujud? Kalau Adam kada keluar, datunya manusia. Tulakan manusia ini lawan datuk manusia kena di mahsyar kena bondong-bondong datang. Oh datuk kami Nabi Adam
Sapaati kami, aku isi kada kawan. Ketulakan mul, tulak mulang ka Nabi Nuh, kawan. Tulak mulang Nabi Musa, kawan Nabi Musa, Nabi Isa. Ujungnya Nabi Muhammad. Lalu ujar Nabi, seluruh cikal bakal manusia ahli surga itu 120 sab. 120 sab. Satu sab itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ini bukan berjalan batis mengendarai kendaraan yang cepat. 500 tahun perjalanan satu sab manusia, rombongan manusia, cuma besasaknya kena itulah. Tapi nengaran mahsyar itu sangat luas, sangat luas, karena juriat Nabi Adam mulai awal sampai akhir itu atak kumpul kena di sana. Nah, kalau kita orang renungkan 500 tahun perjalanan satu sab, jumlah manusia yang akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan, imma ganjaran neraka atau ganjaran surga, itu 120 sab. 80 sab itu umatku, jadi Nabi ahli surga. Ini cikal bakal masuk surga. Nang cikal bakal ahli surga ini 120 sab. 40 sab ini aja Nabi dibagi mulai zaman umat Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa. Itu 40 sab. Sisa dari 120 sab berarti 80 sab. Inilah ujar Nabi umatku. Nah, kayak apa lagi? Ini kan kabar kepastian dari Nabi sudah, bahwasanya umat Nabi Muhammad itu pembanyaknya penghuni surga, karena 80 sab, 2 kali lipat dari jumlah umatnya para nabi-nabi yang digabung jadi satu. Mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa gabung jadi satu kelompok ngarannya. 2 kali lipatnya umat Nabi. Oh, ini kan kabar gembira dari Nabi. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj tadi disediakan banyu, ada banyu putih, nah, ada banyu khamar, ada banyu susu. Nabi memilih banyu susu. Berarti Jibril kan tahu. Nah, Allah beritahu kepada Jibril bahwasanya, nah, saksikan kekasihku ini karena aku nang mendidiknya. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah nang mendidik aku, jar Nabi, maka Allah baguskan adabku. Maka Allah baguskan perangaiku, perangai zahir, perangai batin. Semuanya dari Allah. Nah, lalu bergerak tangan Nabi mengambil susu. Alhamdulillah, ya malaikat Jibril. Andai pian habisakan Rasulullah seberitaan mat pian masuk surga. Inilah kita ulama, orang ulama ahlu sunnah wal jamaah, lidah mereka itu senantiasa apik dalam memvonis saudaranya sesama mukmin, sesama muslim sebagai ahli neraka atau kafir. Karena bila kafir sama dengan neraka. Kada mau kita ulama ahlu sunnah wal jamaah ini madahman ini ahli neraka. Cuma paling menjabarakan mengenai hukum Tuhan dunia. Cuma madakan ikam neraka ada tidak akan pernah ada kata itu apik, karena Nabi sudah mengabarkan ke ini.
Demikian juga seandainya kita melihat saudara-saudara kita yang mendapat kebenaran atau nikmat atau tertolak dari dan diselamatkan dari bala, kita disunatkan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. 9. Memuji Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari WC atau jamban dengan doanya, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan memaapakan lawan aku. Jadi azza nito penyakit dan maafiatakan memaafkanku. Jadi puji Tuhan. Mbah kotoran tuh penyakit, coba kan mun kada keluar. Jadi penyakit. Nomor 10, memuji Allah Subhanahu wa taala sesudah bersin. Hadis alhamdulillah. Nang kedua, dari buah keimanan kepada Al-Hamid, yaitu tidak mau memuji kepada makhluk, kada mau memuji kepada makhluk. Firman Allah Ta'ala, qul lillahil hamdu rabbis samawati wal ard wa rabbil alamin. Katakanlah segala puji bagi Allah, Tuhan langit dan bumi serta Tuhan semesta alam. Kita dilarang memuji makhluk kecuali kalau kita ingat bahwa bahwasanya kehebatan atau kebagusan yang ada pada makhluk itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja boleh kita memuji makhluk kalau kita melihat sumbernya dari Allah, asalnya dari Allah. Puji ya, mai kami ini murah benar leh, mai kami penolongan benar, terima kasihlah. Memuji orang ini kita kada boleh mun hati kita nih kada ingat sumbernya itu sumbernya kebaikan yang orang lakukan tadi, kemuliaan yang orang dapatkan tadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mun kita ingat nangka itu ija puji manusia itu. Sumbernya bukan makhluk yang kita puji, melainkan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kan memuji makhluk, kada hakikatnya kita memuji Allah. Yang ketiga, dari buah iman kepada nama Allah Al-Hamid, yaitu tidak mau memuji makhluk kecuali ketika aman dari bahaya memuji. Kada mau memuji makhluk kecuali ketika aman dari bahaya memuji. Ini yang mau dipuji buat aku jijinya kada bisa. Memuji makhluk terkadang bisa mengakibatkan dosa. Memuji makhluk ini bisa jadi dosa. Kata Imam Al-Ghazali, ada 6 macam bahaya memuji. 4 bahagi nang memuji dan 2 bahagi nang dipuji. Adapun 4 bahagi yang memuji yaitu terkadang memuji itu melampaui batas. Memuji itu melampaui batas. 2, kemasukan riya dan kemunafikan. 3, memuji yang belum dipastikan. Yang belum dipastikan tuh dipuji, jangan. Sudah jadi aja dipuji. Yang keempat, memuji orang zalim atau orang fasik. Kada boleh kita memuji orang zalim, memuji orang fasik. Memuji orang zalim atau orang fasik yang mengakibatkan mereka senang, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fasik dipuji, orang zalim dipuji, harau himunginya dipuji. Ini murka Allah lawan kita yang memuji ini.
Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat marah apabila dipuji orang fasik. Orang yang fasik itu bila dipuji marah tuh. Nah, adapun dua macam bahaya bagi orang yang dipuji, yaitu bisa mengakibatkan timbulnya takabur dan apa? Ta'ajub atau ujub. Nah, itu bahayanya bagi orang dipuji, bisa jadi sombong, bisa jadi ujub. Nah, yang kedua, nah bahayanya pujian itu on makhluk bisa mengakibatkan lupa kekurangan dirinya apabila ia senang dipuji dengan kebaikan yang ada padanya. Nah, itu simpulnya. Nah, mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab apa yang kita kaji pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat kita pada taat dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Karena guru ada kegiatan malam ini, maka kita sadang-sadang mudah-mudahan apa yang kita tuntut, nah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat buat kita bertahan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.